Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Janiarti dengan NIM 250301010041. Pada saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas hasil dari ujian tengah semester saya di mata kuliah Ekonomi Makro. Jadi, laporan saya berjudul Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Di sini ada kata pengantar terbelakang. Baik, kita mulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Stabilitas ekonomi makro suatu wilayah tercermin dari tingkat kesempatan yang kerja yang tinggi, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, saat ini daerah Y mengalami kelesuan ekonomi yang ditandai dengan deflasi selama 3 bulan berturut-turut, serta peningkatan pengangguran dari 5% menjadi 7%. Tentu kondisi tersebut mengindikasi rendahnya permintaan agregat yang menekan sektor real. Sebagai respon, pemerintah menerapkan bauran kebijakan ekspansif berupa penurunan pajak penghasilan UMKM, peningkatan belanja infrastruktur publik, dan pelonggaran likuiditas oleh Bank Sentral. Nah, laporan ini disusun untuk menganalisis sejauh mana dampak kebijakan intervensi tersebut dapat memulihkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah Y. Adapun tujuan dari penulisan laporan ini, yakni berdasarkan latar belakang tersebut, mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah ekonomi makro utama yang sedang melanda daerah Y, menjelaskan keterkaitan sebab akibat antara variabel-variabel ekonomi makro utama yang terjadi di daerah Y. Dan yang terakhir, mengevaluasi kesesuaian langkah intervensi pemerintah dalam mengatasi lesunya perekonomian daerah. Dimulai dari bab 2, yaitu identifikasi masalah. Ada 3 masalah ekonomi makro utama, yakni yang pertama, deflasi yang berkelanjutan. Deflasi menunjukkan sangat rendahnya permintaan agregat dari masyarakat maupun di dunia usaha. Akibatnya, produsen menahan atau menurunkan harga agar barang tersebut laku terjual. Kemudian selanjutnya adalah lonjakan tingkat pengangguran. Meningkatnya angka pengangguran dari 5% menjadi 7% ini mengindikasikan terjadinya penurunan produksi secara agregat. Akibatnya permintaan yang lesu, perusahaan mengurangi skala operasional yang berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK, atau tidak terserapnya angkatan kerja baru di pasar tenaga kerja. Dan yang ketiga atau yang terakhir, lesunya investasi dan aktivitas sektorial. Deflasi dan naiknya pengangguran merefleksikan rendahnya tingkat kepercayaan investor, serta minat ekspansi bisnis. Sektor real mengalami stagnasi karena margin keuntungan bisnis yang menipis akibat turunnya harga produk dan rendahnya daya beli masyarakat. Keterkaitan antara masalah ekonomi makro, yakni yang pertama, menurunnya permintaan memaksa perusahaan menurunkan harga atau deflasi, dan memangkas tenaga kerja atau pengangguran. Naiknya pengangguran memangkas pendapatan dan daya beli masyarakat, yang kemudian memperdalam deflasi. Deflasi juga mendorong konsumen serta investor menunda pembelian dan ekspansi bisnis karena mengantisipasi harga yang lebih murah di masa depan, sehingga perputaran likuiditas terhambat dan lingkaran resesi atau deflationary spiral. Kemudian, adapun data sekunder yang saya cari, yang pertama sumber data dan karakteristik data. Data stimulasi daerah Y memodelkan wilayah resesi yang merespon kebijakan ekspansif dengan periode pengamatan 1 tahun sebelum triwulan 1 sampai 1V dan 1 tahun setelah eksekusi kebijakan atau triwulan V sampai V3. Adapun saya rangkai dan uraikan dalam tabel yang 1 tahun sebelum kebijakan, metode pengamatan. Periode pengamatan, triwulan 1, tingkat inflasi rata-rata per triwulan yaitu 0,5%, termasuk inflasi ringan, dengan pertumbuhan PDRB sebesar 2,1%, tingkat pengangguran terbuka 5%, suku bunga pinjaman bank 11,5%. Triwulan kedua, tingkat inflasi 0,2% yang cenderung melambat, pertumbuhan PDRB yakni 1,5%, tingkat pengangguran 5,5%, suku bunga pinjaman bank rata-rata 11,2%. Triwulan 3 mulai deflasi,
tingkat inflasi sebesar minus 0,2, yakni termasuk deflasi awal, dengan pertumbuhan PDRB sebesar 0,5%, tingkat pengangguran 6,2%, suku bunga menjadi 11%. Pada triwulan 4, puncak deflasi dengan tingkat inflasi lanjutan, yakni sebesar minus 0,5%, dengan pertumbuhan PDRB sebesar min 0,5%. Tingkat pengangguran menjadi 7% dan suku bunga pinjaman menjadi 10,8%. Setelah 1 tahun kebijakan, triwulan 5, pemberlakuan kebijakan, tingkat inflasi menjadi min 0,1%, termasuk menipis, dengan pertumbuhan PDRB sebesar 0,2% yang mulai pulih, kemudian tingkat pengangguran terbuka menjadi 6,3%, dan suku pinjaman menjadi 9,8%. Triwulan 6, dengan tingkat inflasi 0,3% yang kembali positif, pertumbuhan PDRB sebesar 1,5%, tingkat pengangguran 6,3%, dan suku bunga pinjaman sebesar 9,8%. Kemudian selanjutnya triwulan 7 dengan tingkat inflasi 0,8%, ekspansi permintaan, pertumbuhan PDRB sebesar 2,8%, dan tingkat pengangguran terbuka 5,6%, suku bunga pinjaman dengan rata-rata 9,5%. Triwulan 8, dengan tingkat inflasi 1,5%, stabilitas harga sehat, pertumbuhan PDRB 3,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,8%, suku bunga pinjaman bank 9,5%. Referensi dan sumber data acuan ini dari BPS ya dan Bank Indonesia. Kemudian bab 4, analisis dampak. Ada pendekatan teori ekonomi makro. Untuk menganalisis efektivitas intervensi pemerintah digunakan 3 pendekatan utama dalam ekonomi makro. Yang pertama, model ADAS. Kebijakan fiskal dan moneter ekspansif menggeser kurva permintaan agregat ke kanan, mendorong kenaikan output PDRB dan menghentikan deflasi. Kemudian kurva Phillips yang menggambarkan pergerakan menuju kesempatan kerja penuh, di mana tingkat pengangguran berangsur turun seiring tingkat harga yang kembali ke zona inflasi sehat. Ketiga, transmisi kebijakan, penurunan PPh UMKM, dan perlonggaran likuiditas memangkas biaya modal, serta meningkatkan disposable income. Evaluasi dan pembahasan. Kebijakan ekspansif terbukti efektif menstimulus perekonomian. Data menunjukkan inflasi kembali normal pada triwulan 6 sebesar bertambah menjadi 0,3%, sehingga normal di positif 1,5%. PDRB tumbuh positif hingga 3,5% dan pengangguran menyusut ke 4,8%. Trade-off di sini terjadi tekanan defisit fiskal. Kemudian time lag, ya benar terdapat jeda waktu. Inside lag terjadi pada proses perumusan anggaran. Sementara outside lag terlihat pada transmisi moneter dan realisasi proyek fisik. Adapun rekomendasi kebijakan, yang pertama, rekomendasi jangka pendek 0-6 bulan. Dengan memberikan bantuan langsung tunai, bersyarat atau subsidi upah kepada masyarakat, dan penjaminan kredit atau kredit guarante, dan relaksasi pajak daerah. Adapun kemudian rekomendasi jangka panjang lebih dari 1 tahun, yakni dengan digitalisasi UMKM secara masif dan reformasi struktural rantai pasok pangan. Di penghujung ada refleksi dan kesimpulan. Kesimpulan umum, menyeimbangkan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi merupakan tantangan makroekonomi yang sangat kompleks. Kebijakan ekspansif untuk mengulangi pengangguran dan deflasi berisiko memicu defisit fiskal serta potensi serta potensi overheating di masa depan. Sebaliknya, pengetatan yang terlalu agresif dapat menekan sektor real. Pada kasus B, daerah Y, bauran kebijakan terbukti mampu memulihkan aggregate demand dan menurunkan pengangguran. Namun, pencapaian tersebut menuntut kompromi berupa risiko pelebaran defisit anggaran dalam jangka pendek.
Kemudian, refleksi dari kebijakan. Penanganan krisis di daerah Y memberikan refleksi penting bahwa intervensi fiskal dan moneter tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor yang sangat solid. Adanya time lag menegaskan perlunya perumusan kebijakan yang lebih anti-pasif atau forward-looking dan adaptif. Selain itu, stabilitas ekonomi jangka panjang tidak cukup hanya bergantung pada stimulus sisi permintaan atau demand side, tetapi harus ditopang oleh reformasi struktural, sisi penawaran atau supply side, guna meningkatkan produktivitas dan daya tahan daerah secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih.